Biarlah ini merupakan ungkapan hati kami yang terdalam di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mau setia melayani dan mengasihi Tuhan, sekalipun tantangan di hadapan kami Bapa, akan banyak pujian-pujian kesetiaan kami di hadapan-Mu. Kuatkan kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Buat hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Hidup kami jadi berkat, kami menjadi orang yang setia sampai kami mati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini Tuhan sangat terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menyelami setiap hati kami. Biarlah firman Tuhan yang saat ini disampaikan merupakan kebutuhan bagi kami semua, sehingga kami semakin kuat menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Ini awal di tahun yang baru, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Memang setiap di awal-awal tahun itu saya selalu mengkhotbahkan tentang kesetiaan. Karena yang Tuhan minta adalah kesetiaan kita. Amin. Bukan awalnya, tapi kesetiaan. Karena orang yang setia, dialah orang yang sudah kuat melewati proses-proses. Karena dia tidak akan kuat kalau dia tidak setia. Kita melihat bagaimana dia bertumbuh, kita lihat dari kesetiaan namanya Tuhan. Karena akan ada ujian-ujian kesetiaan kita di hadapan Tuhan yang membuat kita mundur dari Tuhan. Baik, mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Kalau kita sudah mendapatkannya, nanti kaum wanita membacakan ayat yang pertama, kaum pria membacakan ayatnya yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang
ke-28 dengan perikop di sini lahirnya Samuel. Yang wanita 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari kain Sofi dari keturunan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yusuf, seorang Efraim. Orang ini masih seorang orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di situ. Di sana yang menjadi imam ialah Tuhan ini, Hofni dan Pinehas. pada hari Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi dia selalu menyakiti hatinya supaya bersyukur, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Berilah menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu karena suaminya berkata kepadanya, "Anak, mengapa kau menangis dan mengapa kau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku berkata bagimu kepada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan Tuhan sampai menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan bisa cukup tidak akan menyentuh kepalanya." Jika Tuhan terus berdoa kepada Tuhan, maka ini dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya dirinya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka ia menyangka perempuan itu mau. lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi kau harus sebagai orang mampu? Lepaskanlah dirimu daripada aku." Tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah kau mengasih seorang perempuan setelah besarnya cemaran hati. Aku bicara demikian malam. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkata perempuan, "Biarlah hambamu ini mendapat kesaksian daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan kemudian dia berangkat. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka seorang kemudian mengenal anak dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah mintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi firman-Nya mempersembahkan korban sembelihan, lamunan, dan korban saja kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ingin pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu selesai susu, aku akan mengatakan dia, maka ia akan mengadu kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Berbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyakiti dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya
setelah perempuan itu menyelamatkannya, dibawanya dia dengan seekor lembu dan sampai parfum dan senyum anggur, lalu diangkatnya dalam rumah masing-masing Silo. Waktu itu masih kecil Tuhan. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, aku adalah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat kamu untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup selama dia berada kepada Tuhan. Lalu suruh mereka ke sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Panjang ya pembacaan kita supaya kita tahu cerita seutuhnya. Iya, temanya setia kepada Tuhan. Kalau tentang Hana ini mungkin kita sudah tahu ceritanya ya. Karena Hana ini merupakan seorang ibu yang akhirnya dia mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. Dan itu adalah hasil doanya di hadapan Tuhan. Baik, saya melihat kehidupan Hana ini luar biasa. Kesetiaannya kepada Tuhan sangat teruji. Betul Pastor? Atau tidak betul? Betul kok? Dia setia kepada Tuhan. Setia. Sekalipun pergumulan yang dihadapinya tidak mudah. Di mana bukti kesetiaan Hana? Dalam ayat pertama dan kedua di situ dikatakan bahwa Elkana memiliki 2 istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Kalau mau ditanya seorang wanita dipoligami, bagaimana rasanya? Enak atau tidak? Pasti dia akan mengalami korban perasaan. Tetapi dia tetap setia kepada suaminya, dia tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Penina karena dia punya anak, dia selalu menyakiti siapa? Hana. Tapi ketika dia disakiti, Hana akhirnya ngambek nggak? Tidak. Dia tetap sabar. Dia tetap setia dengan suaminya. Dia tidak meninggalkan suaminya. Kesetiaannya kepada suaminya membuktikan juga kesetiaannya kepada Tuhan. Saya melihat luar biasa ini seorang wanita ini, yaitu Hana. Dia mengalami sakit hati yang luar biasa, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Terbukti dengan apa lagi? Dia setia menyembah Tuhan. Ada satu ayat dikatakan di situ, setiap tahun mereka pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan dan untuk memberikan korban. Hana tidak bilang ya sudah, Bapak su dengan lukung istri besok ikut. Dia tidak bilang itu. Dia tetap ikut. Setiap tahunnya. Bukan dia bilang kadang-kadang. Tidak. Setiap tahunnya dia tetap ikut. Dan dia tetap setia mempersembahkan korbannya. Sekalipun dengan pergumulan yang luar biasa ini. Saya melihat luar biasa tentang Hana ini. Lalu setia apa lagi? Dia setia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Buktinya apa?
Padahal dikatakan di situ bahwa Tuhan menutup kandungannya, bukan sembarang-sembarang, tapi Tuhan yang menutup kandungannya. Tetapi dia kembali berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak laki-laki. Itu artinya dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak putus asa. Sekalipun dia bilang Tuhan sudah menutup kandungan saya, dia tidak putus asa. Dia tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Itulah bukti kesetiaan daripada Hana. Dan hasilnya apa? Kita melihat hasilnya di ayat 19 sampai 20. Ada kata di situ, Tuhan ingat. Kita perhatikan itu. Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan mengingat kesetiaannya Hana, keteguhan hatinya Hana, kesungguhan hatinya Hana. Akhirnya bisa mengubah sesuatu yang terjadi kepada Hana, yaitu yang dia seorang yang mandul. Akhirnya Tuhan kasih seorang anak laki-laki. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita kembalikan kepada kehidupan kita. Karena apa? Kesetiaan kita ini akan teruji. Mungkin lewat orang terdekat kita, Tuhan izinkan kita mengalami sakit hati satu dengan yang lain, lalu kita mundur dari Tuhan. Kita berhati-hati. Karena apa? Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Artinya sesamanya itu nanti akan saling ada gesekan yang menguji kesetiaan kita. Karena apa? Kita sebagai manusia tidak sempurna. Akan ada hal yang Tuhan izinkan menguji kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin orang terdekat kita membuat hati kita akhirnya kita mundur. Mari kita berhati-hati. Jangan hanya karena masalah yang sedikit lalu kita tidak setia. Tuhan akan mengingat kesetiaan keluarga Fakor. Coba, saya kalau pulang ke Okof ini, perjalanan itu saya selalu bilang, aduh, luar biasa ya perjuangan mereka tiap minggu datang dengan jalan yang bukan hanya begini tapi rusak, tapi bisa tampil datang dengan cantik hari ini. Tuhan akan ingat itu, amin. Tuhan akan ingat kesetiaan Mama Bang, Mama Maro, orang tua kita yang sudah lansia. Mau jalan aja di tangga setengah mati karena kelemahan tubuh mereka, faktor usia. Bagaimana dengan kita yang masih muda-muda ini? Yang lutut dong masih bisa semua kayak Prabowo toh? Kita masih pemalas kok ibadah. Atau kita yang rumah dekat-dekat, yang jalan mulus, kita masih pemalas kok. Masa kita kalah sama orang tua? Saya kadang-kadang lihat Mama Ro naik di tangga, sudah gini sampai di atas, tapi tetap setia sampai seumur hidup. Tuhan akan memperhitungkan. Mama Bang setengah mati mau ke depan aja mesti dituntun toh. Mempersembahkan persembahannya, saya kadang-kadang perhatikan mesti ada yang pegang, tapi tetap setia. Tuhan akan ingat itu, amin. Amin. Tuhan akan ingat kesetiaan ibu si merangkir yang sudah retak tulangnya karena sakit. Dia setia datang beribadah. Bagaimana kita
kita dengan yang masih sehat-sehat ini. Kita masih mudik, tahu arti mudik? Kalau lagi senang ya datang, kalau tidak lagi senang nggak usah datang. Tuhan akan ingat itu. Tuhan akan ingat kesetiaan Pak Araujo ya. Sekalipun dari segi kesehatan terganggu juga, antar jemput jemaat. Jangan dianggap rendah. Tuhan akan ingat itu. Anak-anak muda yang setia melayani Tuhan saat ini, Tuhan akan mengingat itu. Amin. Amin. Tepat pada waktunya, bayangkan Hana yang sudah ditentukan Tuhan, dia mandul, ditutup kandungannya, Tuhan bisa ubah. Artinya, yang mustahil pun bisa dibuat Tuhan jadi mustahil. Jadi mungkin. Tuhan ingat kesediaan Ibu Manuru melayani Tuhan dari segi kesibukan. Akhirnya Tuhan kasih siapa? Edgar di masa tuanya. Untuk ukuran kita saat ini, usia itu sudah usia tua itu hamil. Betul Pak Dokter? Sudah resiko. Bahkan masa COVID lagi, harus pergi ke Bali, harus pulang naik pesawat di masa-masa masih hitung minggu di kandungan. Tuhan jaga pelihara sampai lahir dengan sehat. Itu kita harus renungkan terus. Bagaimana Tuhan selalu mengingat kita. Tuhan mengingat setiap nama dari nama. Mungkin tidak semua saya sebut nama hari ini. Nanti kalau saya sebut semua berarti kita pulang jam 1. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan mengingat sekecil apapun yang kita buat kepada Tuhan. Tuhan ingat. Wih, hanya syuting-syuting setiap minggu. Tuhan ingat. Atau hanya penerima tamu sawe, ini hanya kasih tugas penerima tamu setiap tahun sudah berubah. Beda kosong upahnya dengan kita yang ngomong sih. Sama. Jangan berpikir, wah hanya ini pendeta dong nanti yang dapat upah dong yang paling besar. Sama di hadapan Tuhan. Ingat, sekecil apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, lakukanlah dengan setia. Jangan berubah setia kepada Tuhan hanya hal-hal yang kecil, hanya karena mungkin kita sakit hati, karena mungkin pergumulan kita belum terjawab. Tuhan akan mengingat tepat pada waktunya. Tuhan berikan yang terbaik. Wah, ini setia dari dulu. Tuhan pasti ingat itu. Pikul keyboard, awal-awal belum kita ada keyboard ini, dia pikul, dia punya keyboard sendiri. Belajar untuk memainkan. Dulu Kak Jiska masih SMA, tapi dia sudah setia beribadah. Sampai jadinya kuliah, sambil kerja. Tuhan ingat kok tidak? Sekarang sudah lulus kok. Dia sudah lulus P3K. Kita berikan tepuk tangan kita. Dia tetap setia dengan Tuhan. Secara manusia kan dia tidak bersama orang tua di sini. Mulai dari sekolah, hanya bantu-bantu, mungkin jual bakso. Secara manusia kan kayaknya tidak mungkin begitu. Tapi dia setia. Setia beribadah, setia kepada bosnya. Kalau dia tidak setia dengan bosnya, sudah pecat dari dulu. Sudah berapa tahun di situ? Sampai sekarang sudah jadi ibu guru dan sudah jadi ASN. Tuhan perhitungkan. Oleh sebab itu jangan berubah setia. Jangan kita memandang yang saat ini
Kenapa saya sebutkan? Saya mengingatkan kembali para orang tua yang jauh rumahnya, yang sakit. Coba kita renungkan kepada kita. Apa yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan? Kita berubah setia kepada Tuhan. Waktu kita tidak berikan kepada Tuhan. Tenaga kita tidak berikan kepada Tuhan. Coba kita tanya pribadi lepas pribadi, apa yang membuat akhirnya tidak kita berikan kepada Tuhan? Talenta kita, ada yang sudah punya talenta tapi tidak sungguh-sungguh setia diberikan kepada Tuhan. Saya akan melihat orang yang setia, Tuhan semakin angkat terus. Amin. Karena apa? Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, tapi tepat pada waktunya Dia akan berikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan berpikir, waduh, Tuhan belum menjawab doa saya. Jangan putus asa. Lihat Hana yang sudah jelas-jelas Tuhan katakan bahwa Tuhan menurut kandungan. Dia seorang yang mandiri. Dia tetap tidak putus asa. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia tetap meminta kepada Tuhan sehingga Tuhan mengingat. Ketika kita masih sehat, mari kita berikan tenaga kita kepada Tuhan. Ketika masih ada kesempatan, mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita membaca firman Tuhan jangan mundur oleh karena situasi. Ada toh, masuk di grup semua kok. Kalau belum masuk di grup, kasih tahu ke adminnya, masukkan saya. Karena di situ kita membaca Alkitab 5 pasal 1 hari, kita absen. Tuhan akan perhitungkan kesetiaan itu. Jangan hanya pikir hanya baca-baca sah. Karena apa? Itu kita membaca surat cintanya Tuhan untuk kita. Karena apa? Ada di situ teguran-teguran yang mengingatkan kita. Ada di situ janji Tuhan yang menguatkan kita. Ada di situ tuntunan-tuntunan. Sambil kita membaca, sambil kita merenungkan, oh iya ya. Akhirnya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Dan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dari hati, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Itu bagi siapa? Yang setia mengasihi Tuhan, bukan yang setengah-setengah, bukan yang mudi, hangat-hangat. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang setia kepada Tuhan, dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau ketika kita diberkati lalu kita katakan, oh karena saya, itu karena saya, itu nanti ujung-ujungnya tidak setia ya. Dia akan berubah. Saya mengingat dulu mama saya, ini kesaksiannya. Mama saya itu seorang yang tersakiti. Karena apa? Dia punya suami tidak sungguh-sungguh mengasihi. Dia penjudi, lalu menjudi, main utang, lalu tinggal. Nanti utang siapa yang bayar? Mama saya. Jadi sepanjang hidupnya dia tersakiti hatinya. Akhirnya dia mungkin ya tersakiti lah pasti hatinya ya, sehingga dia gampang sakit. Tapi satu hal yang saya ingat, mama saya itu selalu setia beribadah. Dia rajin, kalau di sana itu ada namanya ibu-ibu pada hari Kamis. Artinya dia itu ikut paduan suara. Sekalipun mungkin baju-bajunya tidak sama dengan teman-temannya. Karena orang Batak itu kalau ibadah sama kayak ke pesta. Bersanggul, bersasar,
berkebaya pakai kain terus setiap minggu. Begitu ibu-ibu di Sumatera kan sampai sekarang masih seperti itu. Kalau kita kan paling kalau mau ke pesta baru kita pakai kain, pakai kebaya, kita sanggul. Kalau di sana tidak. Jadi semua ibu-ibu itu ada sanggulnya. Karena dia bersanggul setiap minggu di gereja. Dia mau tampil cantik terus. Sekalipun dia tidak secantik baju-baju temannya itu ya. Di sana kebaya-kebaya cantik-cantik sekali. Benar. Kita datang dari sini kayak kebaya kita kebaya jadul gitu. Di sana itu cantik-cantik semua. Ibu pergi berbaya. Tapi yang saya lihat dia tetap setia kepada Tuhan. Memang akhirnya setelah dia dipanggil Tuhan, mungkin dia tidak bisa menikmati. Tetapi yang kami lihat, kami anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Yang tadinya itu suram masa depan, tidak mungkin. Mama saya terseok-seok, dia katakan saya hanya bisa sekolahkan sampai SMA, sudahlah. Bahkan SMA pun kami harus mencari sendiri untuk uang sekolah. Kita mungkin harus bantu orang yang cuci pakaiannya, angkat airnya, supaya kita dapat sedikit-sedikit membayar uang sekolah. Dan itu bukan hanya saya yang merasakan, adik-adik saya juga, kakak saya demikian semua. Tapi ketika kami pulang kemarin, mungkin orang melihat ini, dulu waktu kecil ini sangat memprihatinkan. Tidak ada sepertinya masa depan itu kalau kita melihat hal itu. Tapi karena kesetiaan seorang mama, akhirnya Tuhan pelihara anak-anak. Dan itu kami sangat merasakan. Dan Tuhan tidak biarkan kita di bawah terus. Tuhan angkat. Karena apa? Setia kepada Tuhan. Dan memang betul, kami anak-anaknya setia melayani Tuhan. Saya sebagai ibu gembala di sini, adik saya laki-laki, dia juga penatua di sana. Dia sebagai seorang pemain organ di gerejanya, melayani Tuhan. Lalu yang bungsu, dia juga sebagai guru sekolah minggu. Dia dulu sudah merantau ke Jawa. Dia pulang karena mama saya sakit. Dia harus rawat. Harusnya sudah tidak ada masa depan lagi. Tapi dia honor di SD sampai berpuluh-puluh tahun. Sambil honor dia kuliah. Akhirnya jadi sarjana. Akhirnya dia lulus juga P3K. Ditempatkan dia di daerah yang unik. Tetapi akhirnya dia menjadi guru terpencil. Kemarin dia ikut untuk sebagai guru PPG, dia lulus lagi jadi guru bersertifikasi. Saya lihat, sekalipun memang secara manusia tidak mungkin, sangat jauh, tetapi kesetiaan dengan Tuhan itu Tuhan perhitungkan. Oleh sebab itu, sebagai orang tua tetap setia dengan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kita tidak menikmati, tetapi anak cucu kita nanti akan menikmati. Tuhan akan menuntun anak-anak kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena orang yang mengasihi Tuhan, tidak mungkin mereka akan dipermalukan. Tuhan akan semakin angkat terus. Kalau pada akhirnya kita melihat semakin lama kok semakin suram hidup ini, mari kita kembalikan kepada diri kita. Kita setia tidak? Atau kita sudah mulai berubah? Kita ingat kasih mula-mula kita kepada Tuhan masih seperti itu sekarang? Atau sudah mulai berubah? Kita ingat ketika kita masih menderita, hanya bergantung sama Tuhan, sekarang sudah mulai enak. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah kasih mula-mula itu tetap. Jangan situasi mengubah kita. Biarlah tetap setia melayani. Lewat apapun itu, sekecil apapun itu. Firman Tuhan katakan,
Janganlah jemu-jemu, tetapi layanilah Tuhan. Biarlah rohmu nyala dan layanilah. Bisakah hidup kita, roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan? Jangan kita berpikir berapa sih yang saya dapat. Kalau kita sudah mulai berhitung angka-angka untung rugi tenaga saya, rugi waktu saya, rugi materi saya. Kalau kita mulai menghitung untung rugi, memang kita akan berubah. Tetapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, seperti khotbah minggu lalu, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Itu akan tetap membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan akan ingat itu. Amin. Katakan, Tuhan Allah. Nanti kasih tahu, sebut namanya di hadapan Tuhan. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan mengingat bintang. Coba sebutkan. Masing-masing, jangan sebut nama saya. Tuhan mau mengingat Bapak Ibu kok, atau mau melupakan? Mau bosan diingat Tuhan? Luar biasa kalau diingat Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan mengingat bintang. Apa yang menjadi pergumulanmu, nyatakan selalu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengingat itu dan tetap setia dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai raga ini sudah tidak ada lagi. Kita tetap setia dengan Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita di surga, semua kita mengangkat tangan bersama-sama. Saya melihat, oh Ibu Dewi ada juga di surga. Itu Bapak Matius Legur juga ada. Bapak Uli juga ada. Jangan sampai kita sampai di surga. Nanti kita ini jemaat di mana? Ini ada. Ketinggalan di mana? Tadi Nas Pembimbing katakan setialah sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kita semua. Amin. Baik, saya mengajak pemusik, singers, kita angkat pujian yang mengatakan sering